Ada beberapa hal tadi yang disentil oleh Pak Panji sebelum jeda, termasuk juga masalah disparitas. Bagaimana mengatasinya ini merupakan tantangan dari masing-masing pasangan calon. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada selanjutnya adalah Pak Akbar, selaku juru bicara dari pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Ya, pertama Jabar Selatan ini kan ada ketimpangan ya dalam pembangunan. Kalau di Jabar di bagian barat, bagian utara itu ketimpangan ekonomi ya. Nah, kita punya melihat pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan itu dalam hal infrastruktur, saya kira dari zamannya Kang Aher, zamannya Pak Ridwan Kamil juga itu difokuskan pembangunan Jabar Selatan, Jabar Utara juga. Tapi Jabar Selatan itu sudah bagus jalan pembangunan infrastrukturnya. Cuma ketimpangan ini akhirnya kita punya solusi program itu ada penguatan infrastruktur konektivitas gitu. Itu yang agak kalau ke utara ini sudah konektivitasnya bagus. Cuma ada ketimpangan ekonomi juga, tapi terjadi ketimpangan ekonomi. Sehingga solusi kita untuk Jabar Utara ini ada distribusi pendapatan yang dari wilayah pertumbuhan kepada wilayah-wilayah konservasi. Baik. Nah, ini harus diarahkan lewat Perda. Oke. Nih, tapi kalau Jabar Selatan itu zaman Kang Aher itu sudah begitu tinggi pertumbuhan pembangunan infrastrukturnya. Cuma kenapa jadi tertinggal? Nah, yang kita ingin bangun itu adalah konektivitas yang kuat gitu. Yeah. Dari tengah ke selatan. Baik. Ini yang perlu dibangun itu. Baik Pak Akbar, infrastruktur kemudian juga konektivitas yang kuat menjadi andalan paslon nomor 3. Selanjutnya Pak Iswara, silakan. Ya, baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Panji yang telah memberikan pertanyaan yang kalimatnya persis dengan misi ketiga pasangan dermawan, yaitu disparitas pembangunan antara utara dan selatan. Jadi betul sekali Pak Dr. Panji bahwa Kang Deddy ini concern sekali terhadap disparitas pembangunan di utara dan di selatan Jawa Barat. Baik dari segi infrastrukturnya, ya, baik dari segi ketersediaan berbagai fasilitas sosial, pendidikan, termasuk juga di pendapatan, Pak. Jadi ada hal yang kontradiktif di saat LPE Jawa Barat 5%, hanya beda sedikit dengan Kang Cucu dengan nasional, tapi Gini rasio kita tinggi. Gini rasio kita 0,421, Pak. Hampir sampai di ambang batas 0,455 yang sudah rawan artinya. Ya, ada apa artinya? Ya, artinya memang pemerataan pembangunannya belum merata. Nah, saya sepakat dengan Kang Cucun dan mohon ke Kang Cucun sebagai Wakil Ketua DPR RI ini. Kita kan Jawa Barat sudah mengusulkan 8 daerah otonom baru. Baik. Itu sudah lebih dari hampir 10 tahun, Pak. Sampai hari ini masih moratorium di DPR RI. Baik. Kami berharap itu bisa segera disetujui sehingga nantinya alokasi anggaran pusat ke Jawa Barat bisa lebih besar. Sekarang sebagai pembanding saya ingin sampaikan. Singkat mungkin Pak, dipersingkat. Jawa Timur penduduknya hanya 40 juta. Kabupaten kotanya 36. Baik. Jawa Barat penduduknya 50 juta. Kabupaten kotanya hanya 27. Dari situ ketimpangan fiskal kita kalah 7,7 triliun dari Jawa Timur. Baik. Ya ini kan belum lagi sekarang hukum undang-undang kemarin, undang-undang bagi hasil lebih banyak ke kabupaten kota, kita kehilangan lagi 6 triliun Jawa Barat. Ini bukan tugas mudah ini. Iya, Pak Isra, mohon maaf waktu juga terbatas, langsung saja mungkin Isi. Ya, coba bagaimana mungkin Pak Jehan Sasiregar menganalisa ya mungkin ya dari jawaban tim ses 1, 2, 3, dan 4 ini. Ya, pertama-tama catatan dari saya adalah dari paparan pertama tadi ya, keempat tim ses ini betapa mengagumi ya keadaan alam di Jawa Barat ini ya. Betapa Jawa Barat ini bukan hanya penduduknya banyak, juga SDM-nya unggul, ya, universitasnya dan sebagainya. Ya. Tapi diakhiri selalu, kenapa kok tadi terakhir Gini rasio tinggi, begitu kemiskinan masih banyak. Kalau nasional tadi permukiman kumuh masih banyak, bertambah, kekurangan rumah bertambah, Jawa Barat adalah yang tertinggi juga, bisa diduga ini, ya. Kalau katakanlah misalnya dari 50 juta penduduk sekitar 30 juta tinggal di perkotaan,
itu lebih kurang 10 juta itu tinggal di permukiman kumuh. Nah, jadi bagaimana masalah kesehatan dan sebagainya tadi ya. Nah, sampai begitu mengelaborasi permasalahan-permasalahan tadi ya, kayaknya makin jauh tuh bumi subur rakyat akur tuh. Ya, kalau kita bicara keseluruhan ya, kita kalau mau bicara keberlanjutan sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan itu, no one left behind, no poverty anymore. Jadi nggak boleh sekedar wah kalau sudah rakyatnya akur, sebagian sudah akur, tapi yang ini dilupakan tadi, yang stunting, yang miskin dan sebagainya. Nah, jadi catatan saya itu masih belum mengelaborasi konsep-konsep how tadi ya, masa nggak itu mungkin malu-malu nggak mau mendahului para paslon yang sesaat lagi mungkin ya Bang. Ya itu masih biasa misalnya menjawab misalnya keadilan fiskal, pemekaran daerah, membangun infrastruktur. Misalnya catatan saya bisa jadi Jawa Barat bagian selatan itu lebih tertinggal nggak apa-apa. Justru lebih bumi suburnya bisa lebih terjaga. Sampai di situ dulu mungkin. Nanti kita akan perdalam lagi lewat menyaksikan debatnya. Tapi tentunya setelah jeda kami akan istirahat jenak. Selanjutnya debat Cagup Cawagup Jawa Barat akan segera kembali saat lagi.